Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Rabbi yassir wa a'in ya karim. Kita masuk pembahasan tentang keutamaan membaca surah Al-Baqarah. Rasulullah SAW telah bersabda, La taj'alu buyutakum qubura, fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu asy-syaitan. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Maka sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah, syaitan tidak akan mampu masuk ke dalam rumah tersebut. Kita bahas perlahan. Yang pertama, Rasulullah bersabda, La taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Kemudian Rasulullah kaitkan dengan ibadah membaca Al-Quran. Berarti faedahnya, yang pertama, kalau rumah kita tidak mau disamakan dengan kuburan, maka jadikanlah rumah kita itu tempat ibadah. Di antaranya ibadah tersebut yaitu membaca Al-Quran. Berarti Rasulullah menganjurkan kita membaca Al-Quran di rumah, bukan di kuburan. Kemudian Rasulullah kaitkan dengan kuburan di sini. Rasulullah ingin mengingatkan kepada kita bahwa kuburan itu bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Kemudian faedah berikutnya, Rasulullah ingin mengabarkan kepada kita bahwa syaitan tidak mampu masuk ke dalam rumah yang di dalamnya senantiasa dibacakan surah Al-Baqarah. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud bahwa dia berkata, sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Gitu. Kemudian di dalam riwayat yang lain masih dari Abdullah bin Mas'ud dalam musnadnya Ad-Darimi, tidaklah sebuah rumah dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya melainkan syaitan akan keluar darinya sambil terkentut-kentut. Ya. Inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah bahwa di antaranya kalau kita ingin rumah kita terlindungi, tidak dimasuki oleh syaitan, caranya adalah dengan kita gunakan rumah kita dengan membaca Al-Quran, minimal surah Al-Baqarah. Kemudian di dalam riwayat lain dijelaskan perbedaan antara orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian sudah bisa baca Quran, dia amalkan dengan membacanya, kemudian dia mempelajari maknanya, dia amalkan isinya, dengan orang yang mampu baca Quran tapi tidak dipakai kemampuannya itu, artinya tidak dibiasakan membaca Quran padahal dia bisa baca Quran, kemudian dia tidak mengamalkan isinya Al-Quran padahal dia paham isinya. Rasulullah umpamakan orang yang demikian adalah seperti minyak wangi yang ada di dalam tempat air. Ya, dulu kan tempat airnya itu terbuat dari kulit ya. Kalau sekarang dari botol-botol ya.
Artinya kalau orang yang bisa baca Quran kemudian dia juga istiqomah membacanya, dia juga mempelajari isinya, kemudian mengamalkan isinya, itu bagaikan tempat minyak wangi tadi terbuka, kemudian wanginya menyebar ke seluruh ruangan. Orang-orang yang ada di sekitarnya mencium wanginya, merasakan manfaatnya. Nah, kalau ada orang yang dia mampu baca Quran tetapi tidak diamalkan, artinya dia tidak membaca Quran padahal dia bisa, dia juga tidak mengamalkan isinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpamakan tempat minyak wangi tadi tertutup, artinya wanginya tidak tercium oleh orang di sekelilingnya. Bahkan oleh orang yang punya minyak wangi tadi, dia tidak menciumnya karena minyak wangi tadi tertutup. Manfaatnya tidak dirasakan oleh orang sekitarnya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, salah seorang sahabat Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair ini adalah salah seorang delegasi Rasulullah SAW ketika beliau masih di Mekah sallallahu alaihi wasallam. Usaid bin Hudair diutus oleh Rasulullah ke Madinah menyebarkan Islam. Artinya sebelum Rasulullah SAW beserta sahabat yang lain hijrah, ternyata Islam sudah tersebar dulu di Madinah. Di antaranya sahabat yang menyebarkan Islam tersebut adalah Usaid bin Hudair. Nah, Usaid bin Hudair inilah yang menjadi sebab masuk Islamnya seorang sahabat yang mulia bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz yang Rasulullah bersabda mengenai dirinya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya seseorang ada yang terbebas dari himpitan kubur, maka yang berhak bebas dari himpitan kubur adalah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ketika meninggal, arsy Allah berguncang. Arsy Allah, yaitu makhluk yang paling besar, arsy Allah. Kemudian yang ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat, Rasulullah SAW diikuti oleh para sahabatnya di belakangnya ingin takziah ke tempatnya Sa'ad bin Mu'adz. Rasulullah terburu-buru mendatangi kediaman Sa'ad bin Mu'adz sampai para sahabat di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam mengejar Rasulullah sampai sandal mereka putus. Ya Rasulullah, kenapa terburu-buru? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak ingin keduluan oleh para malaikat yang mereka juga ingin berebut merawat jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz. Masya Allah. Kata Rasulullah, Sa'ad bin Mu'adz pun tidak selamat dari himpitan kubur. Nah, cuma bedanya himpitan kubur yang dirasakan oleh seorang mukmin dengan himpitan kubur yang dirasakan oleh orang kafir, fajir, beda. Kalau himpitan kubur yang dirasakan oleh seorang mukmin, ya, dihimpitkan kuburnya sesuai kehendak Allah, tidak sampai menyiksa orang mukmin tersebut. Kemudian sudah dihimpitkan, dilapangkan lagi sejauh mata memandang. Adapun himpitan kubur yang dirasakan oleh orang-orang kafir, orang fajir atau zalim, fasik, maka kubur tadi dihimpitkan sampai menghimpit jenazah tadi, sudah menghimpit, dihimpitkan lagi sampai tulang-tulang rusuknya bersilangan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita dari peristiwa tersebut. Kembali ke Usaid bin Hudair. Nah, ini suatu malam Usaid bin Hudair ini membaca surah Al-Baqarah. Ketika membaca tersebut, ya, kuda di rumahnya itu tidak tenang, lari-lari berkeliling begitu, ya.
seakan-akan ada sesuatu dari langit turun menaungi kuda tadi, ya. Ketika berhenti, kudanya berhenti lagi. Kemudian baca lagi Usaid bin Hudayr, kudanya tidak tenang lagi, lompat-lompat lari-lari. Tetapi karena khawatir di sisi kuda tersebut ada anaknya, yaitu Yahya, ya, putranya Usaid bin Hudayr. Khawatir terinjak kuda tadi, akhirnya Usaid bin Hudayr menghentikan bacaan surah Al-Baqarah tadi. Kemudian diambillah Yahya, putranya Usaid bin Hudayr. Paginya Usaid bin Hudayr bercerita kepada Rasulullah SAW tentang kejadian tersebut. Rasulullah SAW bersabda kepada Usaid bin Hudayr, "Tilkal malaikatu danat li sautika walau qara'ta la asbahat yanzurun nasu ilaiha la tatawara minhum." Itu adalah malaikat yang mendekat karena suara bacaanmu. Seandainya engkau terus membacanya, kata Rasulullah kepada Usaid bin Hudayr, niscaya pada pagi hari orang-orang akan dapat melihat malaikat tanpa penghalang. Masya Allah. Nah, ini memang Allah Subhanahu wa Ta'ala punya hamba-hambanya yang soleh dari kalangan malaikat. Allah tugaskan kepada mereka, diantaranya adalah mencari majelis-majelis ilmu, kemudian melebarkan sayapnya dalam rangka ridho kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama Islam. Ada juga para malaikat yang tugasnya mencari bacaan Al-Quran, ya. Mereka senang mendengar orang yang membaca Al-Quran. Perlu diketahui jemaah sekalian bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada manusia, yang membaca manusia. Adapun malaikat itu diberi kemampuan atau kewenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi tugas untuk mendengarkan. Saya selama ini belajar membaca hadis, membaca ayat, belum ketemu riwayat bahwa malaikat membaca Al-Quran, belum ketemu. Yang banyak dijelaskan malaikat itu senang mendengarkan Al-Quran, begitu ya. Kemudian yang berikutnya, kata Rasulullah SAW, "Ta'allamu surat al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah." Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah oleh kalian surah Al-Baqarah. Kenapa? Karena mempelajarinya adalah keberkahan. Masya Allah, ya. Salah satu sebab turun keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yaitu dengan kita mempelajari surah Al-Baqarah. Mempelajari, ya, kita belajar cara membacanya, kemudian kita membacanya. Kalau perlu kita menghafal sedikit demi sedikit, kemudian kita mempelajari maknanya. Setelah paham, kita berusaha mengamalkan isinya tadi. Kemudian kita istiqomah dalam mempelajarinya, membacanya, menghafalnya, mengamalkannya. Begitu. Tentunya kita semua berdoa kepada Allah, mohon supaya dimudahkan oleh Allah dalam mempelajari surah Al-Baqarah ini. Karena kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kita tidak akan mampu mempelajari surah Al-Baqarah ini. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa tarkaha hasrah. Meninggalkannya itu kerugian, penyesalan. Ya, kalau kita meninggalkan surah Al-Baqarah, tidak mempelajarinya, tidak membacanya, ya, maka kata Rasulullah itu adalah sebuah penyesalan, menyia-nyiakan sebab turunnya keberkahan dengan tidak mempelajari surah Al-Baqarah. Ditutup sabdanya kata Rasulullah SAW, wala yastati'uha al-batalah. Dan tukang sihir, ya, atau dukun atau peramal, itu tidak akan sanggup
mencapai Al-Baqarah, tidak akan sanggup menjangkaunya. Masya Allah ya. Nah, jamaah sekalian, kalau kita ingin dilindungi oleh Allah dari jin atau syaitan, dari tukang sihir, peramal, dukun, maka caranya adalah dengan kita membaca surah Al-Baqarah. Ya jamaah sekalian, jangan nunggu diganggu dulu baru mengobati, baru diruqyah, jangan. Nah, ini mumpung belum diganggu, kita mencegah, yaitu dengan membaca surah Al-Baqarah itu, supaya kita tidak diganggu oleh jin, syaitan, dukun, tukang sihir, peramal, dan yang lain-lain. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berdiam sejenak. Setelah itu melanjutkan sabdanya lagi. Ya. Ta'allamu surat Al-Baqarah wa Ali Imran. Nah ini Masya Allah ya. Pelajarilah surah Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya adalah zahrawan. Zahrawan itu ada kata Rasulullah SAW, cahaya tapi yang bisa menaungi orangnya. Yudhillani sahibahuma tuh yaumal qiyamah. Cahaya tadi bisa menaungi orang yang baca surah Al-Baqarah dan Ali Imran pada hari kiamat. Kannahuma ghamamatani aw ghayayatani aw firqani min tayrin sawaf. Cahaya yang bisa menaungi tadi itu bentuknya seperti naungan awan atau naungan payung atau naungan burung-burung yang berbaris. Begitu. Artinya begini jamaah sekalian ya. Kita sudah pelajari dari TK, SD dulu, ustadz-ustadz kita bercerita bahwa nanti pada hari kiamat ya, matahari akan didekatkan. Nah, setelah itu manusia berkeringat. Keringat manusia tadi ada yang sampai mata kaki, sampai betis, sampai pinggul, bahkan ada yang sampai telinga. Tenggelam ya, sesuai dengan amalan masing-masing. Nah, dalam keadaan tersebutlah ya, ada orang-orang yang selamat dari peristiwa tadi. Di antaranya muadzin, kata Rasulullah SAW, lehernya nanti panjang di hari kiamat. Tapi jangan dibayangkan seperti jerapah atau unta ya. Lehernya panjang tapi ya indah orang memandangnya ya. Kita nggak tahu bagaimana bentuknya. Nah, di antaranya orang yang selamat lagi adalah orang yang baca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Tidak kepanasan. Ya. Berarti tidak keringetan. Kenapa? Karena dinaungi oleh Allah. Ya. Begitu. Kemudian dilanjutkan sabdanya oleh Rasulullah SAW. Wa innal Qur'an la yalqa sahibahu yawmal qiyamah hina yanshaqqu anhu qabruhu karrajuli asyabi fayaqulu lahu hal ta'rifuni ya. Karena nanti kata Rasulullah SAW, Al-Quran itu akan datang seperti seorang laki-laki yang kurus, pucat ya. Maksudnya di sini putih bersih. Nah, ini perlu diketahui ya bahwa amalan-amalan saleh yang selama ini kita lakukan di dunia ternyata nanti di akhirat Allah wujudkan sebagai makhluk ya. Makhluk seperti manusia. Ini seperti Rasulullah menerangkan Al-Quran yang kita baca selama ini di dunia ya. Orang-orang yang membacanya nanti Allah akan pertemukan dia dengan Al-Quran, yaitu Al-Qurannya sudah diwujudkan sebagai sosok makhluk. Sampai Al-Quran tadi berkata, hal ta'rifuni, kamu kenal saya enggak? Kata penghuni kubur tadi ya, setelah dibangkitkan dari kubur, ma'arifuka, saya enggak kenal kamu. Maka kata Al-Quran tadi, ana sahibuka, saya ini sahabatmu. Loh, terus dijawab lagi, Al-Quran.
Saya ini Al-Qur'an, sahabatmu. Alladzi azmatuka fil hawajir wa ashartu lailak. Saya ini Al-Qur'an yang dulu waktu siang kamu baca sampai kamu haus. Waktu malam kamu baca sampai kamu bergadang. Masya Allah. Ya jamaah sekalian ya. Perbaguslah amalan-amalan soleh kita. Kenapa? Karena semakin bagus kita beramal soleh, semakin ikhlas karena Allah. Ya nanti makhluknya yang Allah wujudkan di akhirat yang akan menjadi teman kita juga semakin baik bentuknya. Begitu ya. Semakin ikhlas seseorang, maka nanti teman kita atau makhluk yang Allah wujudkan dari hasil amal saleh itu akan semakin bagus rupanya. Kemudian dilanjutkan ya. Wa inna kulla tajirin min wara'i tijarah. Karena sesungguhnya setiap pedagang itu ada di belakang dagangannya. Wa innakal yawma min wara'i kulli tijarah. Engkau ya yang membaca Al-Qur'an ada di belakang seluruh dagangan. Fayatul mulka biyamini wal khulda bishimalih. Kemudian orang yang baca Quran tadi sudah dibangkitkan dari kuburnya, Allah berikan kerajaan pada tangan kanannya. Kemudian Allah berikan kekekalan, keabadian pada tangan kirinya. Masya Allah. Maknanya berarti dapat kerajaan yang kekal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yud'u lahu ra'sihi tajul waqar. Orang yang baca Quran tadi diberikan mahkota penghormatan ya. Dipakaikan mahkota kehormatan di atas kepalanya. Wa yuksa walidahu hullataini la yuqawwama lahuma ahlud dunya. Kemudian kedua orang tuanya juga diberikan sepasang perhiasan. Perhiasan yang tidak pernah dibuat oleh penduduk dunia. Fayaqulani, kemudian orang tua tadi heran. Bima kusina hadza. Heran kenapa jamaah sekalian? Orang tua tadi heran, mereka merasa tidak pernah punya amalan yang sehingga dia diberikan perhiasan tadi. Dari mana ini? Maka dikatakan kepada orang tadi, bi akhdhi waladikuma al-Qur'an. Ini balasan kebaikan ini dengan sebab karena anakmu yang membaca Al-Qur'an, yang mempelajari, mengamalkan Al-Qur'an. Masya Allah jemaah sekalian, yang baca Quran anaknya, tetapi orang tuanya juga kebagian manfaatnya. Bahkan di akhirat diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya anaknya dikasih perhiasan, dikasih mahkota, orang tuanya juga dikasih. Gara-gara anaknya itu baca Quran, Masya Allah ya. Kemudian dikatakan kepada orang baca Quran tadi, Iqra was'ad. Di dalam yang lain, Iqra wartaqi warattil kama kunta tarattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Baca kemudian naik. Nah, nanti kita nih semua dites oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat ya. Disuruh baca Quran. Nanti setiap satu ayat yang kita baca, kita naik 1 derajat di surga, Masya Allah. 1 ayat naik. Ya perlu diketahui jamaah, kita membaca Al-Quran di akhirat itu bukan melihat mushaf, tapi baca dari hafalan. Ya. Nah, berarti derajat seseorang di akhirat nanti juga tergantung berapa ayat yang dia hafal ketika di dunia. Begitu jamaah ya. Jangan berhenti menghafal Quran. Jamaah sekalian ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 39 tahun, beliau belum hafal Al-Fatihah. Beliau belum mulai belajar Al-Quran. Karena Rasulullah SAW diutus sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi, usianya 40 tahun.
Berarti beliau sallallahu alaihi wasallam mulai belajar Al-Qur'an dari usia 40 tahun. Ya. Kemudian apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan hafalan Al-Qur'an selama 23 tahun. Artinya apa? Seakan-akan maknanya Allah ingin menginformasikan kepada kita, ya, Allah ingin memberitakan kepada kita bahwa tidak ada kata terlambat. Yang sudah usia 30 tahun, 40 tahun belum bisa baca Quran, itu belum terlambat. Nabi aja mulai belajar Al-Qur'annya di usia 40 tahun. Kemudian selesai hafalannya di usia 63 tahun. Gak ada kata terlambat, terus mempelajari Al-Quran walaupun sudah punya anak, sudah punya cucu, ya. Selama malaikat maut belum datang, maka masih ada kesempatan kita untuk mempelajari Al-Quran. Begitu ya jamaah sekalian ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu syafi'un li ashabihi yawmal qiyamah. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat nanti. Nah, kemudian Rasulullah menganjurkan kita membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Iqra'uz Zahrawain Al-Baqarah wa Ali Imran. فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. Ini tadi sudah diterangkan ya. Al-Baqarah dan Ali Imran itu akan menaungi pembacanya. Begitu. Yuhajjani an ahli ma yaumal qiyamah. Al-Quran dan Ali Imran akan membela orang yang membacanya nanti di hadapan Allah. Masya Allah. Ya, dibela. Kita kalau di dunianya membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, Al-Baqarah dan Ali Imran nanti pada hari kiamat akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Saya kira cukup ya. Ini adalah keutamaan bagi orang yang membaca surah Al-Baqarah. Gitu. Ya udah. Nanti kita masuk pembahasan tentang tafsir surah Al-Baqarah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.